Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus kepada para pengurus Masjid An-Nur, para orang tua kami yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tema kita malam ini berkaitan dengan puasa Ramadan, yang bulan suci Ramadan sudah pada ambang kedatangannya, sekitar tinggal 21 hari lagi. Yang mana sebenarnya gini, ini pembahasan masalah ayat Ramadan. Jadi hadirin, ayat-ayat puasa dalam Al-Quran itu hanya 5 ayat saja. Dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Nggak ada lagi ayatnya selain ini saja. Dan tiap tahun yang kita ulang-ulang ayatnya ini aja. Emangnya ada yang lain, Pak Imam? Pak Imam punya ayat yang lain kali? Tiap tahun udah berulang-ulang yang kita baca ayatnya ya ini saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu aja. Hadisnya pun itu saja juga. Ya, tarawihnya pun 11, 23. Berbukanya pun dengan apa? Korma, air putih. Niatnya gimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Jangan Ramadona. Dilarang baca Ramadona. Dalam grammarnya itu keliru berarti. Ini kayak nyangkut, kenapa ya? Oh, enggak ya. Baik. Maksud saya begini, ayat-ayat puasa dalam Al-Quran cuma ini saja, Al-Baqarah 183 sampai 187, gak bakal berubah. Ayat suci sampai kapanpun tidak berubah. Ya, ayat suci sekalipun satu huruf nggak bisa dirubah, tuh kafir yang merubahnya. Qul ya ayyuhal kafirun, dihapus kulnya itu, tinggal ya ayyuhal kafirun, nggak boleh. Hadirin, ayat-ayat tentang Ramadan dan dalil hadisnya tidak berubah. Yang harus berubah apanya? Ketakwaan kita. Makanya penekannya di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang bertakwa. Coba kita lihat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala di kota Madinah. Ya, diturunkan di Madinah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Nabi mulai puasa. Jadi selama 13 tahun di Mekah itu nggak ada puasa Ramadan. Ya, tidak ada puasa, belum ada kewajibannya.
Para sahabat dan Nabi Muhammad tidak berpuasa 13 tahun. Ditambah 1 tahun di Madinah. Jadi 14 tahun. Nanti masuk tahun kedua baru diwajibkan. Berarti Rasulullah puasa dari tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan, tahun kesembilan, tahun ke-10. Kenapa tahun 11-nya tidak dihitung? Karena masuk tahun 11 Hijriah, pada bulan ketiga, bulan Rabiul Awal, beliau sudah meninggal dunia, sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa hanya berapa tahun? 9 tahun, 9 kali itu. Ini diantara kita yang umur baru 30 aja udah puasanya 15 tahun tuh, dikurangi masa usia baligh. Yang usia 40 tahun berarti sudah berapa? Sudah 25 tahun, dikurangi usia baligh. Rasulullah puasa cuma 9 tahun, 9 kali. Tapi imbas dan kesan takwa beliau masih dirasakan sudah 1400 tahun yang lalu. Ini yang Allah inginkan, imbas ataupun kesan takwa kita. Jadi definisi takwa itu yang Allah inginkan dengan training Ramadan ini, ya sampai hari ini Pak, sampai detik ini bahkan. Ustadz itu kan Nabi Muhammad, oke lah. Nabi Muhammad adalah memang sudah dapat apa itu jaminan dari Allah. Manusia biasa coba kita lihat. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Ataupun ulama-ulama Nusantara kita? Orangnya udah meninggal. Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Mahfuz Termasi di Pacitan. Ya, Pak Imam. Terus siapa lagi yang di Banten tuh? Syekh Nawawi Banten yang kuburannya di Mekah. Nama mereka harum. Nasihat mereka masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Itu bertakwa namanya. Ya, orangnya udah meninggal, tapi namanya masih harum. Ibarat peribahasa apa? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan? Manusia mati meninggalkan? Takwa, sebenarnya takwa. Bukan nama itu. Ganti takwa. Nah hadirin, jadi kita mau pahami di perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sampai la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Ini Masya Allah, kalau 200 jutaan manusia muslim Indonesia di training sebulan penuh di bulan Ramadan menjadi orang bertakwa, bukankah hebat ini Islam membuat kedamaian untuk kehidupan bernegara? Karena jadi orang bertakwa. Orang bertakwa nggak bakal menyakiti orang lain, Pak. Yang ada dia ingin memberikan kebaikan untuk orang lain. Coba. Jadi apa definisi takwa sebenarnya itu? Bahasa Arab. Hadirin, definisi takwa sebenarnya adalah berarti yaitu orang yang menjalankan semua perintah Allah. Ya, dan menjauhi larangannya, serta dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau orang se-Indonesia Pak dengan training tahunan Ramadan mempunyai sifat takwa, nggak bakal saling menyakiti, nggak bakal ingin melukai orang lain, tidak akan iri dengki kepada orang lain. Ya, nggak ada pemilu curang. Nyambung aja Pak Haji ini. La haula wala quwata illa billah. Hadirin, jadi kalau orang sudah bertakwa itu seperti itu Pak. Sebab apa? Orang bertakwa itu sekalipun nggak kelihatan memberikannya kepada orang lain, dia tetap dijalankan. Coba nih, kita kan ke masjid nih, nyumbang karpet, nyumbang kipas angin, air condition, gitu kan? Itu kan kelihatan. Orang bertakwa sekalipun dia tidak kelihatan, tetap dia memberikan sumbangsih kebaikan untuk orang lain. Apa contohnya? Malam hari dia tahajud, dia doakan, ya Allah,
sayangilah seluruh manusia, kasih hidayah kepada mereka, ampuni dosa-dosa orang beriman. Ya Allah, negara kami Indonesia dijauhkan dari musibah, malapetaka. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa dia punya prinsip, saya tidak mau masuk surga sendirian. Orang bertakwa punya prinsip, saya mau jadi baik, orang lain pun jadi baik dengan sebab saya. Itu hakikat daripada bertakwa itu. Makanya tadi saya katakan, ayatnya Ramadan gak bakal berubah, hadis-hadisnya gak bakal berubah. Yang harus berubah apa? Takwa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mau saya lebih dalam lagi. Nggak apa-apa ya Pak? Lebih dalam Pak Haji. Ini kan ayatnya tentang fikih puasa nih. Kemarin di Zoom-nya sama teman-teman Italia belum kita bahas ini. Saya ingatnya malam ini gitu ya. Ini Al-Baqarah 183. Ini adalah merupakan ayat fikih puasa. Ya. Tapi kental, beraroma akidah. Udah pernah belum dapat statement kayak begini? Seumur-umur kita ngaji tentang Al-Baqarah 183 itu. Ini ayat fikih puasa. Wahai orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa, la'allakum tattaqun. Ini ternyata Al-Baqarah 183 ayat tentang fikih puasa, tapi kental beraroma akidah ataupun tauhid. Rupanya depannya itu, depan belakang ayat puasa itu penuh dengan nuansa akidah. Bertakwa itu masalahnya akidah. Coba kita lihat lagi ayatnya nih, kita cermati. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini airnya dah dingin nanti. Aturan tadi minumnya sebelum ngaji ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusyamu, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada nabi dan umat terdahulu. Kok bisa? Ustadz, apakah nabi-nabi berpuasa juga? Iya. Apakah nabi-nabi punya syariat puasa juga? Iya. Kenapa mereka punya syariat puasa? Nih yang saya mau katakan, ayatnya ayat fikih puasa, tapi beraroma akidah yang sangat kental. Kenapa para nabi punya syariat puasa? Coba kita lihat dulu nih riwayatnya dari Imam Ibnu Katsir. Ini kitabnya Imam Ibnu Katsir yang sangat terkenal, ulama abad ke-7 Hijriah, yang ilmu tafsirnya mendunia, dipakai di setiap kampus Islam di mana saja berada. Mau di UIN kayak di Madinah, di Mekah, ini menjadi standarnya. Di tempat saya ngaji di India, Pakistan, ini pun jadi standarnya S1 paling tidak. Ya. Sebab di tempat saya belajar S2-nya cuma fakultas hadis aja itu. Kecuali kalau kita ngaji di Madinah, ada khusus nanti fakultas tafsir dan macam-macamnya. Ini kita lihat. Apa kata Imam Ibnu Katsir di sini? Waqad kana fi ibtida'il Islam, sungguh pada awal ya Islam, bermulanya Islam didakwahkan oleh para nabi, yasumuna, para nabi semuanya berpuasa, min kulli syahrin, setiap bulannya, salah satu ayamin, 3 hari. Para nabi paling tidak minimal punya syariat puasa 3 hari. Sejak zaman siapa? Kita lihat nih, ini dari sahabat siapa riwayatnya? Dari Mu'az bin Jabal, dari Ibnu Mas'ud. Ini ulama-ulama para sahabat semua nih. Mu'az ibnu Jabal, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Nah, kalau selanjutnya imam para tabi'in, Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Dhahak bin Muzahim. Ini nama-nama hebat nih, ulama-ulama tabi'in terkenal. Kata mereka apa? Lam yazal hadza masyru'an, puasa 3 hari ini udah disyariatkan min zamanin Nuh, sejak zaman Nabi Nuh. Ila an nasakhallahu bidzalik bisyami syahri Ramadan, sampai diganti hukumnya oleh Allah dengan puasa bulan Ramadan. Nah, makanya puasa 3 hari diambil oleh Allah Ta'ala, diadopsi menjadi syariat puasa kita. Puasa apa? Ayyamu bid. Oke, Nabi Daud Pak, kita terkenal dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari libur. Itu syariatnya Nabi Daud, diambil oleh Allah, diberikan sebagai syariat puasa sunnah Nabi Muhammad, Islam terakhir ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah ingin katakan pada ayat
Al-Baqarah 183 ini, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, yaitu para nabi-nabi. Kenapa? Karena para nabi semuanya beragama Islam. Nih Bapak Ibu, masalah akidah nih berarti. Ya, nabi-nabi punya syariat puasa. Ya, nabi-nabi terdahulu punya syariat puasa. Apa tuh? Punya syariat puasa. Kenapa? Karena mereka semua beragama Islam. Nah, sekarang kita perdalam ayat-ayatnya itu. Dari sejak Nabi Adam semua agama Islam. Tidak ada yang beragama selain Islam. Termasuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa jadi kafirnya? Allah yang bantah sendiri dalam Al-Quran. Mereka mengakui kakek mereka Nabi Ibrahim orang Yahudi. Orang Nasraninya bilang Ibrahim adalah Nasrani. Allah bantah mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diberikan agama Islam nih, Masya Allah, satu-satunya agama yang Allah turunkan, patut kita rawat, kita jaga. Sekalipun dalam kehidupan berbangsa bernegara tetap wajib menghormati apa yang dicanangkan dalam Pancasila dan UUD 45. Tetapi secara internal akidah kita, agama di sisi Allah cuma Islam. Menghormatinya wajib dalam kebinekaan. Tapi dalam akidah ini harus dipertahankan sampai titik darah, titik nyawa terakhir sampai mati kita. Coba hadirin, mana dalilnya? Sekarang dalil-dalil semua nabi beragama Islam. Satu, ini cukup panjang berarti ini. Dari Nabi Adam, surat Al-Hajj ayat ke-20 ayat ke-78. Ya. Yang kedua Nabi Nuh, ada dalam surat Yunus ayat ke-72. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim. Nah, sampai Nabi Ibrahim saya berhenti dulu, saya terjemah dulu coba ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, mereka berdua adalah agama Islam. Ini ada dalam surat Al-Baqarah 132. Coba kita lihat dulu nih. Nabi Adam beragama Islam dalam surat Al-Hajj 78. Allah berfirman di sini, "Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim." Ayat terakhir 78 surat ke-22 Al-Hajj. Ya. Allah berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Berjuanglah kalian dalam Islam dengan sebenar-benar perjuangan. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan amalan agama Islam jadi beban. Kita tahajud, kita haji, kita umrah, kita puasa, itu tidak jadi beban. Itu untuk meninggikan derajat Anda di akhirat nanti. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah sudah menamakan kalian, Allah sudah memberi nama kalian semuanya al-muslimin, orang-orang muslim, min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu sejak zaman Nabi Adam. Wa fi hadza, dan juga umat terakhir ini dalam Al-Quran, umat Nabi Muhammad. Lihat lagi surat Yunus. Sekarang Nabi Nuh ya. Surat Yunus ayat ke-72. Allah berfirman, Nabi Nuh berkata di sini, "Fa in tawallaitum, wahai kaumku, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah daripada kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah kepada aku hanya Allah, berikan pahala dan ganjarannya kepadaku hanya Allah." Kata Nabi Nuh, "Wa umirtu, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang-orang muslim." Nabi Adam, Nabi Nuh, siapa lagi ketiga? Nabi Ibrahim. Kita buka Al-Baqarah 183. Ya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Yaqub. Ini yang menjadi nanti kesesatan Bani Israel tuh Pak. Karena mereka hanya mengenal Nabi sampai Ibrahim itu sebagai bapaknya para nabi. Padahal ke atasnya masih ada 5 nabi lagi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, gitu kan? Nah hadirin,
Di sini pada ayat 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub cucunya berkata kepada anak-anak mereka, ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali orang muslim aja. Makanya saya buka lagi nih Pak, surat yang lainnya, Ali Imran 67. Yahudi ngaku-ngaku Ibrahim agama Yahudi, Nasrani mengaku-ngaku Ibrahim agama Nasrani, dibantah oleh Allah. Itulah kufurnya mereka di situ. Coba apa ayat tadi ayatnya? Saya ngomong saya lupa. Ali Imran berapa? 67. Nih. Allah bantah perkataan Yahudi dan Nasrani. 67 betul nggak ya? Coba. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Tuh. Ngaku-ngaku. Disitulah jadi kafirnya Yahudi, kafirnya Nasrani. Padahal agama cuma Islam saja. Baik, kita lihat hadirin. Allah bantah mereka. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi wala Nasrani, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi beliau orang yang hanif, yang berhati lurus, berakidah lurus, musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Bukan mereka dari orang musyrik. Makanya Pak, kenapa Yahudi dan Nasrani tersesat menjadi kafir? Gara-gara Yahudi mengakui Nabi Uzair anak Allah. Kalau Nasrani, Nabi Isa anak Allah. Makanya bantahannya ayatnya paling gampang Allah turunkan. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba kita lihat. Yahudi menjadi kafirnya gara-gara mengakui Nabi Uzair anak Allah. Kan fitnah besar itu Pak. Nasrani pun bilang Nabi Isa Yesus anak Allah. Dibantah oleh Allah nih. Coba kita lihat ayatnya berapa lagi Mas Rizky? Antum hafal nggak? Surat At-Taubah coba. Aduh, ayat berapa tuh? Ayat berapa Mas? Kok saya lupa ya? Ini gara-gara ngeliat air teh jadi. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Kan nggak seru nih kalau pengajian ayatnya lupa. Bentar. Uzair ibnullah. Apa? Ayat surat apa? At-Taubah 30. Ya, betul. Saya ingatnya At-Taubah berapa begitu. Nih. Ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, Nabi Uzair anak Allah. Tuh. Kafirnya di situ, musyriknya di situ. Wa qalatin nasara. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masihu ibnullah. Nabi Isa adalah anak Allah. Makanya Allah turunkan ayat yang paling gampang juga untuk membantah mereka. Kalau kalian tidak bertobat daripada Yahudi dan Nasraninya, sekalipun kamu ahli kitab, tapi ahli kitab adalah orang kafir. Nih ayat yang paling gampang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat ke-6-nya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani mereka lah disebut ahli kitab. Nah hadirin ya, kemudian yang keempat, Nabi siapa? Nabi Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman agama Islam. Ini ada dalam surat An-Naml ayat ke-44. Kemudian yang kelima adalah Nabi Yusuf, Nabi yang paling ganteng ini. Ya, ada dalam surat Yusuf surat ke-12 ayatnya ke-101. Beliau orang Islam. Coba kita buka dulu dua nabi ini. Ya, di dalam surat An-Naml. Dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat ke-4, ketika Ratu Bilqis datang dari Yaman dengan para punggawanya, para menterinya datang ke Palestina. Dalam waktu sebulan itu beriringan kereta kudanya itu sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman.
Sudah ketemu Nabi Sulaiman, dia beriman, masuk Islam. Apa perkataan Ratu Bilqis? Saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Nabi Sulaiman orang Islam. Nih, suratnya nih, An-Naml surat ke-27 ayat ke berapa? Ke-44 itu. Kita baca dari akhirnya saja. Ya. Kalau dari awal itu kisah Ratu Bilqis masuk ke istana Nabi Sulaiman karena marmernya itu transparan dengan air, sehingga Ratu Bilqis ngangkat roknya itu. Takutnya kebasahan. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat, Mbak, gitu. Kalau bahasa kita Mbak kali ya. Enggak usah diangkat, Mbak. Ini emang marmer tapi bawahnya air, jadi transparan. Sebegitunya canggihnya kerajaan Nabi Sulaiman itu. Ya. Kan kisahnya begitu. Innahu sarhum mumarradun min qawarir. Nah, setelah melihat kehebatan kerajaan Sulaiman, apa kata Ratu Bilqis? Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya beriman kepada Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, sebelum Ratu Bilqis sampai ke Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman yang diklaim sama Yahudi, ketika kita sudah menguasai Masjidil Aqsa, kita akan membangun The Solomon Temple setelah Masjidil Aqsa dihancurkan. Jadi peperangan yang sekarang terjadi, Bapak Ibu, bukan peperangan biasa sekedar genosid daripada etnis, tapi akidah. Karena Yahudi meyakini the Mesia, juru penyelamat kami, akan datang kalau kita udah menguasai Masjidil Aqsa. Makanya serangannya sekarang terus masuk kemana? Ke West Bank, ke Jenin, ke terus. Mereka mau menguasai apa? Masjidil Aqsa nanti dihancurkan. Nah hadirin, jadi ini terlalu panjang saya bicara. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ketika Ratu Bilqis sampai di Palestina, itu singgasananya yang tingginya 10 meter udah ada di situ. Rupanya Nabi Sulaiman ketika Ratu Bilqis beriring-iringan sebulan perjalanannya itu dengan perdana menterinya, dengan ini dan macam-macamnya, ya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya, wahai rakyatku, sebelum Ratu Bilqis sampai sini, kira-kira siapa yang bisa gotong itu singgasananya? Nih, makanya jin ifrit ikut andil dalam apa? Tender ini. Bapak Ibu, tender sudah ada di zaman Nabi Sulaiman. Nggak percaya? Coba kita lihat nih. Ayatnya selanjutnya. Kan kalau puasa Ramadan udah sering ya, Pak. Ini kita perdalam dalamnya Al-Baqarah 183 ini. Ya, pada ayat ke-38 39 Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya, qala, Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u, wahai rakyatku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, sedangkan Ratu Bilqis dalam perjalanan menuju sini. Maksud Tuan Raja apa sih? Supaya Ratu Bilqis kalau udah datang, dia bisa melihat singgasananya dari sini. Ini hebatnya Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku masuk Islam. Karena emang Ratu Bilqis masuk Islam nantinya itu. Qala, pertama kali yang menerima tender ini, jadi Nabi Sulaiman berkata, wahai rakyatku, siapa yang bisa memindahkan singgasana itu? Yang pertama kali ngambil tender ini siapa? Jin ifrit. Makanya Bapak Ibu kalau Anda marah jangan pakai bilang dasar lo jin ifrit. Takutnya jin ifrit dengar Anda ditabok itu. Orang kalau ditabok jin ifrit begini nanti lehernya nggak balik tuh Pak. Dia masih hidup sampai sekarang dan dia tidak beragama, orang kafir ini, jin kafir. Sayangnya belum masuk Islam. Tapi dia tunduk sama Nabi Sulaiman. Coba lihat. Qala ifritum minal jinni, berkatalah jin ifrit dari bangsa jin. Ana, apa arti ana? Saya. Wahai Tuan Raja Sulaiman, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan dengan jaraknya seperti apa? Tuan Raja Sulaiman berdiri, kemudian duduk, maka sudah ada. Kata Nabi Sulaiman, wah hebat juga ini. Jin ifritnya mengendorse dirinya sendiri, Pak. Apa kata jin ifrit? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Saya kuat dan amanah. Jin aja amanah, Pak. Jin kafir nih. Saya heran kalau ada orang Islam tidak amanah. Ini jin kafir, sampai sekarang dia kafir. Kata Nabi Sulaiman, oke, saya terima tawaran engkau, wahai ifrit. Jadi jaraknya apa? Saya dari tempat duduk saya berdiri, kemudian duduk, berarti jaraknya cepat banget tuh, berapa detik? Terus kata Nabi Sulaiman, ada lagi nggak kira-kira?
yang lebih cepat dari ifrit. Pak, rupanya ilmu orang Islam lebih hebat dari jin ifrit. Coba kita lihat. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Berkatalah seseorang hamba Allah yang diberikan ilmu dari Alkitab. Alkitab Nabi Sulaiman kumpulannya ada dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran ini lebih hebat daripada kitab-kitab terdahulu. Karena Taurat, Injil, Zabur, Sohifah, Sulaiman dan sebagainya dikumpulkan dalam Al-Quran. Dia ini dapat ilmu dari Alkitab. Dia tunjuk tangan. Wahai Tuan Raja, Bapak Ibu, ini adalah bendaharanya Nabi Sulaiman. Dia berkata, Ana, apa arti Ana tadi? Saya. Tuan Raja, saya punya penawaran. Baik, apa penawaranmu? Kamu mau ngambil tender ini? Ya, insya Allah kalau Tuan terima. Kata bendaharanya ini orang soleh banget. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Kalau jin ifrit tadi, kata bendaharanya ini, kalau jin ifrit tadi Tuan pakai berdiri-diri dan duduk, ini nggak usah. Tuan cukup pejamkan mata. Pejamkan mata, buka. Insya Allah ada di situ. Saya akan bawakan secepat kilat. Kata Nabi Sulaiman, wah, saya terima tender yang ini nih. Lebih cepat, lebih ekspres. Itu kalau ada JNE kayak begini hebat banget kali ya, Pak. Baik, kata Nabi Sulaiman, saya terima ini. Wahai ifrit, penawaranmu saya tolak, saya terima yang ini. Karena ini lebih cepat. Saya nggak perlu pakai berdiri. Oke, kita hitung. Bismillah. Nabi Sulaiman pejamkan mata. Silakan Tuan buka. Dibuka, sudah ada di situ. Bapak Ibu, para ulama mencari lafaz yang dibaca sama bendaharanya Nabi Sulaiman ini. Namanya Asib bin Barkhoya. Kata para ulama, siapa yang mendapatkan doa yang dibaca oleh beliau, kalau Anda baca di hadapan apa yang Anda inginkan, itu berubah langsung diijabah oleh Allah. Tapi sayangnya saya buka dalam kitab hadis dan tafsir yang panjangnya segini-segini, belum dapat juga. Kalau dapat itu berarti saya baca sebentar, bismillah, laptop jadi emas itu. Tapi ulama belum ada yang dapat. Saya cari itu Pak dalam kitab tafsir Marogi, tafsir Al-Alusi, tafsir Tobari, itu panjangnya 20 jilid Pak, hampir 2 meter. Saya belum ketemu itu lafaznya. Ada ulama bilang lafaznya ya hayu ya qayyum. Itu mah pasaran, saya bilang. Ya hayu ya qayyum jadi emas, enggak tuh. Ini emang paling sulit ditemukan. Tapi ini kenyataan Al-Quran. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya Allah, waktunya udah mau habis aja sih. Kemudian siapa lagi nih? Nomor 6. Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa yang diberikan kitab apa namanya? Taurat. Jadi Taurat itu Bani Israel orang Islam yang mereka berkamuflase jadi Yahudi itu setelah tersesatnya. Mereka mengatakan agama kami Yahudi. Sebelumnya tidak. Bani Israel orang Islam. Coba kita buka Musa surat Yunus surat ke-10 ayatnya ke-84. Nah, yang terakhir nih Nabi Isa. Nabi Isa menerima kitab apa? Injil. Para penghafal Injil menyatakan kami orang Muslim. Nggak bisa dibantah, ini kebenarannya dalam Al-Quran yang adalah kebenarannya absolutely dalam Al-Quran. Ini ada dalam Al-Maidah ayat 111. Coba kita buka nih 3 ayat terakhir ini. Nabi Yusuf dulu berkata, Masya Allah, Nabi Yusuf ini tawadunya bukan main. Beliau berkata dalam surat Yusuf, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, engkau telah berikan kerajaan aku semesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Dan engkau telah mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Bayangin tuh Bapak Ibu, mimpi-mimpi itu jadi mukjizat. Makanya kedudukan mimpi di zaman sekarang itu bukan jadi mukjizat, tapi bisa menjadi mimpi yang benar. Ya, namanya apa? Dalam bahasa hadisnya ru'yatus solehah. Tapi kalau ini mimpinya para nabi itu jadi mukjizat, jadi wahyu. Gitu, ya. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Engkau telah mengajarkan aku mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ardi. Engkaulah pencipta langit dan bumi ini ya Allah. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkaulah pelindungku, penolongku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Yusuf? Ini dalilnya. Kata Nabi Yusuf, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Nabi Yusuf, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis solihin. Dan golongkan aku menjadi orang-orang soleh. Kemudian Nabi Musa,
dalam surat Yunus, kembali kepada surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku Bani Israel, ini kepada Bani Israel, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, kalian harus bertawakal hanya kepada Allah, in kuntum muslimin, kalau betul-betul kalian orang muslim. Ini Bani Israelnya Pak, orang-orang muslim, kitabnya Taurat. Terakhir Nabi Isa, coba kita lihat dalam Al-Maidah 111, ya. Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah memberikan petunjuk kepada pengikut Nabi Isa yang pertama, jumlahnya 17 orang, 18 orang yang menghafal kitab Injil. Wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada pengikut setia Nabi Isa, namanya al-hawariyin, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan kepada rasulku, bukan kepada anakku. Nabi Isa bukan anaknya Allah, tapi rasulnya Allah. Apa kata mereka para penghafal Injil? Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim. Makanya Bapak Ibu, kita di training tiap tahun dengan Ramadan, tujuan tertingginya itu untuk kembali mengukuhkan akidah kita. This your religion, the right way, gitu loh. Ini loh jalan benar kamu, jangan ragu. Sekalipun kita wajib menghormati non muslim di negeri kita ini, karena berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang kebebasan menjalankan agama dijamin oleh negara. Begitu kan? Hafal nggak pasalnya? Pasal 29 ayat 12. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, sekarang lihat. Jadi semuanya klop nih, semua nabi beragama Islam sampai yang ke-8, ke-9, ke-10 cukup menyeramkan. Sebagai finally daripada decision of the God gitu loh. Keputusan dari Allah Ta'ala. Apa dia? Yang ke-8. Mana sih? Mouse kok nggak kelihatan? Oh ini. Ke-8 apa? Agama di sisi Allah hanya apa? Nah, itu Anda paham ayatnya? Nah, Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Yang ke-9, penolakan orang yang menganut agama selain Islam di akhirat. Apa dia? Ali Imran 85. Coba kita baca. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, dan siapa orangnya yang menganut agama ghairal islami dina, selain agama Islam sebagai pegangannya, anutannya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah selama-lamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan merugi. Lagi satu lagi atau dua lagi. Yang ke-10, kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Atau yang 10, yang ke-10 ini kita diperintahkan untuk menjalankan Islam secara totalitas. Jalankan Islam secara apa? Totalitas. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Surat apa? Al-Baqarah 208. Wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara total. Yang ke-11, agama Islam telah sempurna. Apa ayatnya? Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Nih, ya, kita baca Al-Maidah ketiga itu dari tengah-tengahnya, jangan dari awalnya. Dari awal itu masalah fikih tentang keharuman daging babi, khomer, dan lain-lain, apa darah dan macam-macam, bangkai. Kita baca dari pertengahannya tuh, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, kami sempurnakan agama Islam untuk kalian,
wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku redho Islam menjadi agama kalian. Klop. Jadi Bapak Ibu, Ramadan bukan hanya sekedar sibuk dengan tarawehan, sibuk dengan i'tikaf, sibuk dengan takjilan, sahuran lagi, bukan cuma itu saja, tapi lebih dalam, yaitu kita ingin mengukuhkan keimanan kita kepada Allah. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya mau ngingetin nih, sebelum datang 1 Ramadan nanti tanggal 11 Maret atau 12 Maret, bagi Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa tahun kemarin, wajib untuk mengqadha. Kalau sampai 1 Maret berapa? 11 Maret nanti Anda tidak mengqadha, maka ada 4 konsekuensinya. Yang pertama, Anda berdosa. Yang kedua, suaminya atau kepala keluarganya ikut berdosa. Yang ketiga, Anda kena denda berapa hari puasa tahun kemarin, 1 harinya 1 mud. 1 mud itu saya buletin 1 liter. Jadi kalau punya hutang puasanya 15 hari, bayar 15 liter. Tapi dia sudah berdosa dulu itu. Yang keempat, ya, yang keempat adalah tetap wajib untuk mengqadha ditambah dengan hutang puasa tahun ini bila ada. Sebenarnya saya mau bahas lebih dalam lagi dengan hadis-hadisnya, tapi waktunya tidak mencukupi. Sedangkan minggu ketiga bulan depan udah puasa Ramadan. Nggak mungkin dong kita ngaji orang waktu berbuka. Baik, cukup sudah sampai sini. Masih ada waktu nggak? Habis kan? Ya, demikian saja. Nanti bisa selanjutnya untuk bertanya jawab setelah isya'nya. Hadanallahu ikum jama'in. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.